Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar floating static route dengan menggunakan routing protocol RIP sebagai rute utamanya. Nah, ini merupakan kelanjutan dari video pertama, yaitu dengan menggunakan default route. Jadi untuk dapat melaksanakan praktek kita di video ini, Anda perlu memahami materi kita yang pertama tersebut. Topologi yang kita gunakan masih sama. Nah, di sini di setiap perangkatnya telah saya setting IP address-nya masing-masing. Namun di perangkat multi-switch dan router belum saya konfigurasikan routing protokolnya. Oke, jadi skenario-nya adalah multi-switch 1, router 1, dan multi-switch 2 terkoneksi melalui RIP. Dan nantinya untuk jalur floatingnya melalui static route, yaitu melalui multi-switch 1, router 2, dan multi-switch 2. Oke, kita mulai dari multi-switch 1. Kita masuk ke router RIP. Kita jalankan version 2. Lalu kita akan masukkan network yang terhubung yang ingin kita masukkan ke protokol RIP tersebut, yaitu network A. Dan network C. Kita tidak memasukkan network D. Kenapa? Karena nantinya dia akan menggunakan static route. Jadi kita hanya akan memasukkan interface yang akan kita gunakan pada protokol RIP. Oke, kita masuk ke router 2. Router 1. Sini network dulu. Oke, lalu kita masuk ke perangkat multi-switch 2. Jangan lupa mengetikkan IP routing apabila Anda belum memasukkannya sebelumnya. Kita akan melihat routing table. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa network telah dapat dijangkau oleh multi-layer switch 2 melalui protokol RIP. Di sini R artinya RIP. Nah, dia dapat menjangkau 10.10.10.0 melalui 16.10.2, yaitu router 1. Dia juga dapat menjangkau network 10.20 melalui interface 10.2. Oke, jadi pada router 1 sama, kita sudah menerima beberapa network dengan protokol RIP. Oke, jadi kalau kita melakukan ping dari PC 1 ke server, kita jalankan. Oke, dia akan melalui router 1. Oke, kita jalankan kembali. Dia akan tetap melalui router 1 karena multi-switch 1, router 1, dan multi-switch 2 telah terkoneksi dalam sebuah protokol routing protokol RIP.
Berikutnya kita akan mengkonfigurasi static route untuk menjalankan fungsi floatingnya atau floating static route. Oke, jadi static route yang akan kita terapkan ada pada multilayer switch 1, router 2, dan multilayer switch 2. Kita mulai dari router 2. Oke, untuk menghubungkan secara static route kita akan masukkan perintah IP route network A, yaitu melalui interface FA04 multilayer switch 1. Yaitu 10.10.20.1. Oke, lalu menuju network B 20 melalui 10.10.20.1 juga. Nah, lalu untuk menuju ke network G yaitu 30.0 melalui 172.16.20.1. Ya, lalu kita akan memasukkan static route pada multilayer 1 dan 2. Nah, perlu Anda perhatikan static route yang kita masukkan pada perangkat multilayer switch 1 dan 2 ini bukanlah default route. Kenapa? Karena default route merupakan static route yang digunakan apabila tidak ada rute khusus menuju ke tujuan. Sementara di sini rute telah ada melalui protokol RIP. Oke, saya akan praktekkan langsung agar lebih paham. Pada multilayer switch 1, kita akan mengkonfigur IP route default route menuju router 2 yaitu 10.20.2. Oke, lalu multilayer switch 1 kita akan konfigur IP route 172.16.20.2. Oke, kita akan jalankan simulasi. Oke, Anda perhatikan dia masih menggunakan router 1 sebagai jalur untuk pengiriman dari PC 1 menuju ke server. Kita coba lagi, kirimkan yang baru. Nah, kenapa default route tidak digunakan? Karena default route itu digunakan apabila tidak ada rute lain, sementara untuk menuju network G sudah ada rute dari protokol RIP. Tadi bisa Anda lihat pada routing table-nya. Oke, jadi dia tetap melalui router 1. Oke, untuk mengatasi ini kita akan memasukkan static route yang spesifik pada multilayer switch 1. Oke, kita hapus dulu. Nah, pada multilayer switch 1 kita akan masukkan IP route ke network G. Spesifik melalui 10.10.20.2. Sorry, di sini 30.0. Oke. Nah, pada multilayer switch 2 kita hapus dulu default route. Lalu kita masukkan network A melalui
216.20.2. Demikian juga dengan network B. Oke, kita akan masukkan static route kepada network A dan B saja, tidak perlu ke C dan D, karena topologinya hanya untuk menghubungkan network dari A, B, dan G. Oke, kalau kita lihat di routing table, nah telah dikenal beberapa static route. Oke, kita akan menjalankan simulasi dari PC1 ke server. Nah, dia sudah melalui router 2. Oke, kita coba kirimkan kembali paket data yang baru. Nah, dia melalui router 2. Anda bisa melakukan simulasi ini juga dari perangkat komputer laptop yang lain, misalnya laptop 1 atau PC 2. Silahkan Anda coba. Oke, jadi dia melalui router 2. Nah, ini sebenarnya bukan skenario yang kita inginkan, karena kita ingin paket data tersebut melalui router 1 dengan protokol RIP. Lalu kalau router 1 mati, dia akan pindah ke router 2. Nah, kenapa dia melalui router 2? Nah, ini terkait dengan administrative distance atau AD yang kita bahas di video sebelumnya. Oke, jadi tentu Anda sudah tahu kalau RIP, protokol RIP, AD-nya nilainya adalah 120, sementara static route itu 1. Sehingga static route itu selalu lebih diutamakan dalam kasus ini. Sehingga dia pasti akan selalu lewat router 2 apabila kita tidak mengubah AD dari static route. Untuk mengatasinya, kita akan merubah AD dari static route pada multilayer switch 1 dan 2. Oke, jadi di sini tadi IP route yang kita gunakan, kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita akan memasukkan IP route dengan AD yang lebih tinggi dari protokol RIP. Jadi RIP ada 120, kita akan coba 125. Oke, IP route ke 30.0 melalui 10.20.2 dengan AD 125. Oke, lalu kita masuk ke protokol multilayer switch 2. Kita lihat tadi perintahnya adalah lalu kita akan masukkan kembali dengan AD 125. Oke, jadi di sini IP route 20.0 10.0 dengan AD 125. Oke. Kita akan menjalankan simulasi kembali dari PC1 ke server. Oke, dia masih melewati router 2. Nah, dia sudah melewati router 1. Jadi kenapa tadi melewati router 2? Karena dia masih mempelajari. Biasanya memang untuk sinkronisasi routing table butuh waktu. Oke, kita akan coba kirimkan lagi. Dan dia seharusnya sudah melewati router 1 juga. Oke, jadi router 1 ini walaupun AD-nya lebih tinggi dari static route, secara default ya bawaannya lebih tinggi, tapi kita bisa membuat static route itu mengalah dengan men-setting static route tersebut AD-nya lebih tinggi dari RIP, sehingga RIP dapat menjadi rute utamanya. Oke, dia akan selalu menggunakan RIP.
Jadi di sini router static route akan menjadi floating atau floating static route sebagai jalur backup dari RIP. Saya ulangi sekali lagi, seharusnya RIP dapat menjadi jalur utama karena seharusnya static route dapat menjadi jalur utama karena AD-nya lebih kecil, namun di sini kita bisa menambah nilai dari AD-nya static route sehingga dia dapat menjadi pilihan kedua, RIP menjadi pilihan pertama. Oke. Skenario kita yaitu ketika router 1 kita matikan, di sini tombolnya kita matikan. Lalu saya akan kirimkan pakai data apakah static route tersebut digunakan. Ya benar, akhirnya jalur backup telah aktif atau skenario kita telah berhasil. Oke, saya kirimkan sekali lagi. Untuk kali ini kita akan melalui PC 2. Ya, dia melalui router 2. Oke, jadi demikian praktek kita kali ini, yaitu floating static route dengan menggunakan RIP sebagai rute utamanya. Semoga video ini dapat membantu pembelajaran Anda. Sampai jumpa di materi kita berikutnya. Terima kasih.